Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga anak-anak kita. Generasi penerus bangsa ada di tangan anak-anak kita. Penerus agama ada di tangan anak-anak kita. Sekarang saya lagi bingung, anak sekarang megang handphone mah jago-jago banget. Kalau dibilang Indonesia merdeka, rumah tangga kita belum merdeka, Pak Bu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Handphone di tangan aja. Ini gara-gara siapa? Bapak apa ibu? Anak demen handphone ini gara-gara bapak apa ibu? Ya lo ribut-ribut lo. Handphone gara-gara ibu, yang beli kuota bapak. Bagi-bagi dosanya. Bu, yang namanya anak, kenapa sih kalau mau makan dikasih handphone? Suruh nonton YouTube. Biar apa? Biar duduk tenang anteng. Biar anteng. Ibu nggak sadar waktu kecil pecicilan. Bapak nggak sadar waktu kecil pecicilan, Pak. Loncat sono, loncat sini, ibu sampai capek, bapak sampai capek nyuruh makan. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar, namanya juga anak. Kalau ibu nyediain makan, bapak suruh muter-muterin meja, ayo kejar dulu, itu namanya bapak PA. Kita logika, yang namanya anak-anak kan hidupnya main, betul. Biarin dia main, coba. Kita dulu ada masih main gangsing, bapak ngapal main gangsing, Pak? Main yoyo, anak sekarang ada. Boro-boro, main kelereng. Gak ada. PUBG, Mobile Legend, FF. Tuh mainannya. Lu ya. Tuh. Sekarang yang begitu-begitu. Pak, maaf Bu, maaf. Saya masuk Kuningan ini 2011. Saya dakwah di Kabupaten Kuningan ini 2011. Saya udah masuk di Kabupaten Kuningan. Saya ngelihat kalau setiap mau maghrib jam 5 sore itu anak-anak pantar-pantar segini nih, udah pakai peci, koko, kain, pegang kitab kuning, jalan ke musola. Sampai detik ini udah nggak ada Pak yang begitu. Nggak ada. Maghrib masih pada main sepeda. Kita ingat dulu waktu kecil saya jam 5 belum mandi, belum pakai koko, belum pakai kain, belum pakai peci, digebukin dari kaki sampai paha sampai biru semuanya. Saya sampai bilang sama mama nih ibu tiri ibu kandung sih mah. Main gebugin aja. Ternyata manfaatnya sampai gini hari. Bukan berarti orang tua itu benci sama kita, bukan. Tapi ngedidik untuk dipatri. Anak ini makin taat sama Allah. Kenapa? Karena rezeki yang Allah titipkan lewat orang tua kita. Kita ini anak. Buat apa? Nyelamatin orang tua nanti di yaumil kiamah. Kalau kita nyelalai di dunia, mungkin gak orang tua kita selamat? Gak bakal mungkin. Maka itulah didikan orang tua. Pak, lu imam lembek amat lu. Tegas gitu Pak. Nah gitu, ngapa jadi laki-laki? Pantesan LGBT banyak. Modelnya begini. Makanya jadi laki Pak. Ini jujur, lihat punya anak laki-laki, periksa handphonenya. Periksa handphonenya. Jangan main-main Pak. Jangan main-main. Sekarang banyak orang yang lemes Pak. Laki lemes, jalannya lemes banget, ya Allah ya Karim. Pengen tabok rasanya. Ya, Pak Haji ngomongnya bencong, bukan. Banci. Itu kalau jalan begitu, ya Allah, periksa handphonenya. Bapak tanggung jawab loh Pak, sampai ke akhirat. Kalau ibu urusannya cuma sampai dunia Bu. Betul Pak. Karena di dalam hadits Nabi, wahai para istri, ini doanya malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Ini doanya malaikat Jibril, aminnya daripada Allah. Nabi mengaminkan, amin. Ibu nggak senang? Wih, nggak senang? Lah emang hadisnya di situ nggak ada suami durhaka, nggak ada. Ini suami mah suami soleh di sini mah. Di Pak parah ya Pak ya. Nih berarti rumah tangga Bapak masih belum merdeka Pak. Istri bawaannya ngotot aja. Bu, ini saya ketegesin sekali lagi, yang paling banyak di neraka laki perempuan. Laki. Nggak ada dalilnya itu.
perempuan masuk surga. Ya, itu juga cuma 2 biji. Bu, paling banyak neraka tuh perempuan, Bu. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini mah ahli surga, bidadari surga. Tapi bohong. Amin, amin, amin aja lu. Ini saya ngelihat bapak-bapak di sini ahli surga, lihat bapak-bapak yang tertindas. Suami-suami tertindas. Bapak tanggung jawab loh Pak di akhirat. Bu, satu helai rambut perempuan sudah boleh dan wajib memasukkan 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut seorang wanita. Ibu banyak, perempuan ini banyak, yang namanya aturannya banyak. Itu sekedar sampai di dunia, nanti di akhirat urusan suami. Ibu sholat, ibu nggak sholat, ibu teguran daripada suami. Suami tegas di dalam menegur untuk masalah ibadah. Kenapa? Karena suami nggak mau sebagai istri yang dapat menghambat seorang suami akan masuk ke dalam surganya Allah. Tugasnya seorang istri, saya mau tanya, ibu bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng? Bapak nggak mau. Bapak mau Pak? Tuh, oh gak Pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Ibu mau masuk surga berdua-duaan? Bu, bidadara nggak ada loh Bu di surga. Yang ada bidadari. Ibu, maaf ya Bu, maaf. Seorang istri kurang ajar sama suami. Jangan khawatir Pak, senyum baik. Senyum, terusin aja, terusin. Itu malaikat di atas ngedengar perkataan bidadari kepada Allah. Ya Allah, cepat ambil laki-laki ini, bawa kepadaku, biar aku yang mengurus suami ini. Ibu nggak ngurusin, kita udah punya bidadari Pak, tenang baik lah. Bapak tahu bidadari nggak Pak? Satu iler bidadari, iler, tahu iler? Kalau bahasa Sunda iler apa? Apa namanya? Namanya nggak enak amat ya. Satu iler bidadari turun ke bumi, satu dunia wangi. Iler lu Bu? Amit-amit. Tenang Pak. Istri durhaka sama kita, bidadari udah disiapin buat kita Pak. Apalagi yang pasang jenggot. Yang pasang jenggot nih, ya, satu helai jenggot, satu bidadari lagi bergelayutan. Luar biasa. Siap-siap yang punya jenggot, besok insya Allah botak. Istri ini hari kerok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tanggung jawab seorang wanita itu yang pertama jaga kehormatan keluarga. Jaga kehormatan suami. Jaga harta suami. Jaga diri untuk suami. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masa rumah tangga kita maunya begini terus Pak? Ibadah kita nafsi-nafsi, kehidupan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tuh. Karena perempuan ini banyak aturan di dunia, iya. Tapi nanti di akhirat, kalau perempuan ditanya, Neng, kenapa nggak sholat? Oh ya Allah, tanya aja sama suami saya kenapa. Suami yang ditanya terus-terusan. Bertubi-tubi pertanyaan Allah untuk istri dilempar kepada suami, wajib untuk menjawab apa yang dikatakan oleh seorang istri. Ini tanggung jawab seorang laki-laki. Kita nikah ini bukan berarti tenang. Yang namanya nikah ini hak dan kewajiban seorang mukmin, muslim, muslimah diberikan kepada seorang laki-laki saat dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Menjadi keluarga yang ahli ibadah. Insya Allah. Jalin rumah tangga yang harmonis, ya, yang baik. Sediain air saat suami pulang. Suami mau mandi, sediain, tanyain, yang mau mandi air hangat apa mau air dingin, apa mau air mendidih. Kali debus mandi pakai air mendidih, tanya yang hari ini mau pakai bajunya apa, warnanya apa, celananya apa. Karena di sini kan rata-rata laki-lakinya pekerja, betul. Tapi ingat Bu, lu jangan bilang-bilang ya. Kata Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah,
Lu jangan bilang-bilang dulu sama lakinya, ya. Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ya Bu ya? Oke Ibu? Setuju ya? Besok nih subuh nih, mintar nih. Kalau suami kita sholatnya di rumah, mau jalan kerja, suruh pakai daster. Kalau enggak, rok. Ya, Bapak makmurin masjid, makmurin musola. Ya, kecuali udzur, silahkan. Kenapa? Berkahnya seorang suami, rezeki tatkala dia keluar dari rumah menuju musola atau masjid, Allah berkahin rezekinya. Insya, tugasnya ibu apa? Doa. Salat duha 2, 4, 6, 8. Tapi usahain jangan 2. 4, 6, 8. Minta sama Allah, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, keluarkan. Seorang suami yang ikhtiar, rezeki ibu melalui doa itu akan diberikan oleh Allah, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya cuma mau ngingetin, yuk hati kita ini dibenerin. Kalau hati benar, insya Allah semua anggota badan kita benar. Hati ini tergantung dari apa? Dari asupan makanannya. Kalau yang haram, pasti hati akan menjadi kotor. Kalau yang remang-remang aja, hati juga bakal keruh. Jadi masukin sesuatu yang halal. Kalau masuk yang halal, saat kita makan, hati pun akan menjadi sesuatu hati yang bersih, yang taat. Yang ibadah, yang ingat sandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, baca dan selalu zikir dalam hati kita. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Seseorang, setiap hamba, setiap manusia ditugaskan untuk mengingat Allah. Kenapa? Saat kita mengingat Allah, hati yang tadinya keras menjadi lembut, diberikan cahaya, sehingga kita kalau berdoa nggak bisa nyebut nama Allah, air mata kita keluar. Organ tubuh 7 yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Telinga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Mulut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Tangan akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Kaki akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan yang paling ini paling bahaya, kemaluan. Kemaluan ini pun akan bersaksi di yaumil qiyamah. Jika 7 organ ini sudah bersaksi dalam keadaan baik, selamat kita. Kalau 7 organ ini nggak baik, nah ini tergantung semua dari hatinya. Kalau hatinya nggak baik, semua 7 organ tubuh ini nggak akan pernah baik. Maka selamatin hati kita. Ya, selamatin hati kita, zikir selalu sama Allah. Allahumma deh, ini malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Lalu pulang sampai rumah, buka pintu rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah, berkahkan rezeki kami. Mintanya rezeki yang mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau kaya apa mau berkah? Mintanya, ya Allah, jadikan kami orang yang kaya raya juga orang kaya mah banyak yang ditangkap KPK, orang kaya duitnya triliunan. Tuh 1 triliun, pernah lihat duit 1 triliun? Sarua aing juga. Tuh kalau dibeliin cendol, nih perumahan BTN tenggelam. Banyak loh duit segitu mah. Tapi berkah? Enggak. Minta sama Allah yang kedua. Doa yang kedua kita selalu minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Betul? Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Minta rezekinya udah, minta umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Silaturahmi, nih salah satunya nih. Ini silaturahmi gini yang pertama nih akan panjangin umur kita nih. Yang kedua rezekinya akan diberkahin oleh Allah. Yang ketiga matinya dalam keadaan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga kita sering minta juga, ya Allah matikan kami
masukkan kami ke dalam syurgamu. Mintanya begitu kan? Emang kita pantas masuk surga? Hah? Boro-boro. Ibu bikin kopi aja cemberut buat suami. Bu, besok nih suami mau berangkat kerja, bikin kopi bu, sambil sholawat sambil senyum. Ibu ya, begitu mau dekat sama suami pensiun, ya udah bikinnya sambil goyang. Tangannya bapak, lu seneng aja lu. Tangannya goyang. Kalau nggak goyang gulanya mana bisa larut. Bawa senyum. Makan siang sediain senyum. Sore nyediain lagi ubi, singkong, ngopi. Senyum. Makan malam sediain lagi senyum. Insya Allah besok pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa sama bapak. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum, baik kan gitu kan? Ibu ya, senyum. Itu amaliyah paling gampang.